Jadi kajian kita karena kita berada di bulan Rajab memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan? Dalam peristiwa ini yang paling dominan itu apa? Salat. Ya kan? Salat itu bagaimana kedudukannya? As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad adamadin. Siapa yang mendirikan salat, artinya dia mendirikan pondasi agama. Dan siapa yang meninggalkannya, dia dituduh meruntuh agama. Apa dosa yang paling besar? Meruntuhi agama. Maka peliharalah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jotan yang alam Ari Sinayan di Pasar Baso sianan lai menjawe salam insya Allah masuk surga. Nama nantak menjawe jangan menyesal masuk surga jo. Itulah istimewanya salam dalam Islam. Diucapkan oleh satu orang, dijawab satu dan dua orang, nan lain sudah keciprakan pahalanya. Namun kalau serentak kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu kata orang Minang, nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulang tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Kenapa? Karena tiga yang kita dapatkan. Pertama, salam dibacakan oleh orang yang mengucapkan. Yang kedua, didoakan kita dapat rahmat. Bagi kita orang mukmin yang kita carikan rahmat ini. Rahmat itu apa tuh Pak Ustaz? Kumpulan dari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kalau sudah berpadu dia, itu bertukar namanya lagi rahmat. Kalau kita sudah dirahmati oleh Allah, insya Allah kita dimasukkan ke surga. Dipatamukan jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Kenapa nabi yang lain itu bertemu juga dengan kita? Tidak satu pun nabi masuk neraka. Tunggu katamu jawab. Maka carilah tiket ke surga. Ya kan? Sudah tu yang ketiga. Wabarakatuh dan berkah. Apa itu berkah? Di dunia ini apa yang kita miliki sementara. Di surga apa yang kita miliki kekal. Itu berkahnya. Di dunia ini kita dari muda akan tua. Di surga kita tetap muda. Ibu-ibu semuanya nanti seperti anak gadis berumur 19 tahun. Sedang kini gua nalaba umur saya lai rancak ya nampak kan. Bawa itu nyoba badak, nyoba kutik, ya kan, pakai hembody, ketiaknya pakai odorono. Ya kan, alhamdulillah. Apalagi nanti di sarugo di balian wajah awak umur 9 balik. Coba bayangkan. Kulit, tagang, abu, ndak bauban, gigi, ndak tangga, alun kanai, penyakit asam urat. Ya kan? Sehat, wan? Maka carilah tiket ke surga. Di sana ndak ada minum obat jamu awet muda, tapi kita tetap muda. Kalau bapak-bapak berapa? Kami bapak-bapak kayak pemuda berumur 25 tahun. Coba bayangkan ibu. Tingginya 37 meter, ibu-ibu 30 hampir meter.
kulit putih sadonya. Jadi nama nan hitam gini kok sabar sana. Ada nan hitam. Lain sama. Nanti masuk surga putih. Ini. Itu surga. Itu nan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana itu kita tidak ada lagi menyemai, tapi menuai, memanen saja. Dan banyak sekali yang kita terima dalam surga itu nanti. Salah satunya siapa? Adalah jamaah majelis taklim yang terdiri dari anakku dari Banjar, anakku saudaraku dari Minang, anakku saudaraku dari Jawa. Ya kan kalau bocah lihat wajah-wajah gua lumbara ndak ada nan sagai embo kan. Iya ndak ada rancak sadonya. Ya Allah ya Tuhan, subhanallah, subhanallah. Alangkah besarnya nikmat Engkau ya Allah, dijadikan ibu-ibu ini cantik semua. Dan kecantikan ini ketika ibu berkaca, bacalah doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan bentukku baik, dan jadikan pula akhlakku baik. Kau bantu rancak parangai kurang aja. Jangan. Ndak sairi yang tabuh jo pagi. Ndak sesuai saruang jo pisau. Jadi kalau kita rancak, awak buruk mana kalau rancak parangai sayang orang. Ya ndak? Buruk na wajah awak, tapi parangai rancak. Sayang orang kawan. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat tiket ke surga semua. Amin. Ya Rabb. Kenapa beliau yang memberikan kata sambutan tadi pandainya mengicik jo bahasa Arab? Lihat tahu ibu sebab. Ini anak diniah putri dulu. Di SMP tak ada pelajaran itu tuh. Iya kan? Nah, ini keuntungannya. Sekarang saya dengar di tambilahan kau lahado pondok pesantren, lahado rumah tahfiz, ya kan? Serahkanlah anak-anakku yang muda ini yang masih produktif, kemudian lepas SD anaknya masuklah ke pesantren, masuklah ke rumah tahfiz. Ya kan? Ibu-ibu percaya enggak bahwa orang Cianjur Jawa Barat nan kanai kampung ke Petangko ada nan santi yang baca Quran tu dipakai orang jadi imam di Qatar. Alah ibu ke Qatar. Baik lagak sekali jemba belok di tambilan. Tambilahan kota tu kota terendam dia iya kan. Iya kan? Tapi takdir kita mencari rezeki diizinkan oleh Allah di sini. Mudah-mudahan kaum muslimin kita menerima musibah Allah, air, panen, hujan, kayu, bansai, kita sabar. Innallaha ma'as. Ya kan? Tadi malam kita kaji awak, lain datang ibu-ibu malam. Sebagian tidak, sebagian mungkin lagi. Jadi kajian kita karena kita berada di bulan Rajab memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan? Dalam peristiwa ini yang paling dominan itu apa? Salat. Ya kan? Salat itu bagaimana kedudukannya? As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad adamadin. Siapa yang mendirikan salat artinya dia membangun, mendirikan pondasi agama. Dan siapa yang meninggalkannya dia dituduh meruntuh agama. Apa dosa yang paling besar? Meruntuhi agama. Maka peliharalah salat. Tapi saya ucapkan dulu, yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada siang ini, yang saya hormati ibu-ibu kesatuan Wirid Yasin, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, dan tidak saya tinggalkan yang saya hormati ibu-ibu Kapalo Julo-Julo.
Mudah-mudahan jalan sejulo-julo itu lancar di Sumbar, Bu. Aduh, udahlah menerima julo, katanya pindah lah. Tak nyobai-nyobai lah. Siku ada lah. Itu yang kurang ajar tu. Nah sudahnya menerima, nyo paizal nyo pindah tengah malam nyo to pick up. Tak nyobai lah, nyo lah menerima dulu. Jadi ibu-ibu dan kepala julo-julo lah hamba hormati, anggota julo-julo lah hamba hormati, maka jujurlah kita dalam hidup ini. Tidak ada yang sebaik jujur. Ya kan? Apa saja. Tadilah dimulai dek protokol, ya kan? Kaum muslimin rupa tahu nyo apa nanambo baca. Tasin dorong jajak menurun. Tatuki jajak mendaki. Adek besarak kota susun. Bumi tanang padi menjadi. Niniak kita katumangguangan. Duo perpatih nan sabatang. Dek alui kileknya tibo. Dek licin cayo mendatang. Kalau alui kilek tibo. Kalau licin cayo dah. Atung ibu-ibu rancak-rancak licin-licin dek babadak panjang lah. Bukan? Mana enggak tua babadak ko, tinggal di kerinyut ni saya badak. Sebab muka lah bentuk taruhan bawa. Itulah proses hidup di dunia, akan berlaku perubahan alam. Sekali lagi saya ulang, nanti di akhirat tidak ada perubahan hidup kita ini kalau masuk surga selama-lamanya. Ya kan? Tidak ada orang yang kacaranya bininya di surga tu bini muda tarui. Ya kan? Suaminya ganteng tarui. Biaya cukui wala biaya lebih. Awak tidak mencari lah. Nan sanang na di surga tu nanti ibu. Lai tahu ibu? Indah tak kanciang. Pipis sama orang gini. Ya kan? Itulah. Lain tak sakit baru ya tu Pak Ustaz. Ada orang bertanya, kalau di dunia kau yo, ambo tadi malam tak pandai mangok. Baik itu. Waktu zuhur makan di wilayah kampung. Waktu asar makan lo di rumah Pak Haji Kurnia. Maghrib nyoba elok ikan panggang dek protokol dek. Nyo tambuhan ke piring ambo. Aku dan dagingnya biar, aku dagingnya biar. Alah itu semua. Dah mau lalu betul boleh. Acopet membawa teh talu teh hijau lah. Alah itu dah. Ya kan? Ya kan? Tapi dia bokok ditanya orang dulu pantunnya. Gapuk napa Ustaz gini. Ambo pantunan sekali. Ya kan? Sekolah ke Parabe membeli waris kata lu. Biarlah kaji perang dapat asal badan lai gapuk. Iko kaji nak dapat awak puri lah. Jadi kok gapuk awak tu nikmat. Alhamdulillah. Lagi-lagi lah serupa ambo awak lah tua. Ya kan? Lai banyak orang menserupa iko ingin mendengar kaji dan ambo sampai. Itu suatu kebahagiaan bagi ambo. Ya kan? Ternyata ibu-ibu yang datang siang ini juga tidak kalah dari bapak-bapak yang datang malam. Sekali lagi saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah beliau-beliau ini ke dalam surga. Amin. Ya, ya kan? Disampaikan oleh Pak Datuk Gambo tadi. Kalau namanya nan tadi kasidah kalah orang Sumatera Barat di orang situ. Iya. Gandang itu rancak sawa-sawa bunyi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau lagu yang cocok selain dari kasidah itu dia mesti cek lagu Mai Rahman. Itu banyak lagunya pendidikan. Walaupun namanya dangdut bercampur jorok. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu
dari air susunya, jiwa ragamu dari darah kasih sayangnya. Lain mirip jo mermat. Lain rancak suara mutanya. Gadang jo latih orang gaik ko. Biar suaranya bunyi belek diri, kecilnya suaranya ko rancak. Nah, bos gitu lo dapetnya ndak tekan sairnya demo. Ujung-ujung tu saja. Dialah manusia yang sangat menyayang. Adalah lampu karang-karang tu. Kaum muslimin, para jemaah, ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi surga tidak ada kita bisa melihat di dunia ini. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh kepala. Ada orang bertanya, kalau makanan awak lama-lama di serugo, di dunia apa? Tasasa awak ia pagi sekali. Tak tambah lama, makanan tambah busuk dan keluar pagi. Jual ibu makan tu ubi paraci bagi orang tu tak sepatkan lah. Tak busuk lah awak ia. Tapi kalau martabak Mesir dimakan ikan panggang, dah arah busuk awak ia. Iya kan? Nah, ini semakin enak makanan. Tapi di surga nanti begitu banyak makanan yang disediakan oleh Allah dinikmati, dia yang tidak perlu bagi tubuh diolah oleh Allah dalam perut kita menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori ini, baunya bau parfum kasturi. Ibu, aduh pakai parfum kasturi. Kalau ada tu kan tahu. Ikan KW nan asli itu di Sarugo, tak ada di dunia ini. Bau itu palu awak coba yang. Berapa nikmat dalam surga. Di dunia kau ada anak keranca awak, kalau nak dia geret sona ketiak bau kambing awak. Ambo walaupun lagai bu, dek kau selisih berjalan di jamaah awak, tapi ketiakmu pakai geret sona. Bau kambing ustaz bau orang kalkau dah kan. Ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan, siapa yang akan masuk surga itu? Yang pertama orang yang mendirikan salat. Itulah inti dari Mi'raj itu. Tadi malam sudah saya baca, ketika apa yang kita baca sekarang ini dalam bersimpuh, itu yang dibaca Nabi ketika berhadapan dengan sebahagian rahmat Allah di atas langit yang ketujuh itu. Iya kan? Kenapa? Di langit yang ketujuh itu beliau melihat malaikat Jibril dengan rupanya yang asli. Iya kan? Di mana? Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi di samping sidratil muntaha itulah letaknya surga. Rendah surga itu atau tinggi? Tinggi bu, di langit yang ketujuh di samping sidratil muntaha. Iya kan? Jadi ada orang lo bertanya kamu, Pak Ustaz, awak dikuburan di bumi kok, nanti trompet pertama berbunyi, hancur alam semesta ini. Trompet kedua berbunyi, kita keluar dari kubur. Kalau yolai barek pahalo awak dari dosa masuk surga, awak keluar di kubur di bumi, surga di langit yang ketujuh, ba naik ke teh tu Pak Ustaz. Itu tak kerajo awak dah jadi fikir. Itu pekerjaan Allah. Bagi Allah semuanya mudah. Coba ibu lihat, kita bersaudara memang ada mirip ikut anak seno bentuk, ya kan? Tapi tidak sama. Suara ini tidak ada yang sama. Bagaimana Allah menciptakan itu? Hidung sama mancuang, tapi mancuangnya tidak sama. Ada nan coda tun songga, ada nan coda sun kamba, antara pesek yang mancuang. Ada nan tulangnya tinggi, ada nan gadang modembo. Bentuk pelapah kerambi. Ya kan? Tambah ke bawah, tambah kambang. Ya kan? Bila ini tak buruk nam bos, enak tak? Ini ibu yang terhormat. Ya kan? Ibu-ibu tadi yang kasidah, saya lihat bukan sekadar kasidah pandai. Mengaji tadi, menangis Pak Ulama.
Ya kan? Suaranya rancak. Bisa ditinggian. Ya kan? Bapak-bapak. Bacaan Al-Quran itu, Pak, iramanya dengan suara bagus, mengerti kita artinya, kita akan menangis. Itu mengkokici Allah dalam Al-Quran. Orang nambah iman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Ngerti lo artinya. Orang membaca suaranya rancak. Aba amang ku ibu-ibu banyak suaranya rancak. Lalu itu ibu sabar. Nah, ibu tu nak tahu tu, padahal suara ibu-ibu kau banyak rancak. Titik sendang, titik sendora, ya kan? Eli Kasim. Itu nak kayak itu nak musabui tu, ya kan? Apa amang kau rancak suara orang polisi? Inyo ndak baca kun. Sebab buah kuldi itu nyo lulu aja dulu. Ya kan? Aja di darahnya, tungkonyo haid tiap bulan sampai batas-batas umur tertentu. Kami laki-laki bah mangko baca kun karena Nabi Adam meragu. Ya kan? Baru sekare masuk muncul sabatih kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui menulak dimutahkan rasa tak mungkin tasandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Atu mengko datuk kau baca kun. Hati-hati memeliharanya ar. Rato-rato laki-laki bedanya iman. Deknya bar jakun asal mencari induk-induk rancak turun naik jakun. Tu mengko cenderung laki-laki itu babini lebih dari ciut jadi itu kecil jakunnya tu. Dia rancak naik ibu buat. Artinya dah keilah. Laki-laki nang kayo bu, nyo ndak marayu dah. Nyo tamu jawab tak. Allah punya rumah, bersuami Allah, alun. Ada mau jambo buat rumah sekali itu saja. Itu banyak. Jangan dicari dah, nyo memang banyak pi. Ndak ada dah. Ya kan? Bapak-bapak. Jadi ibu-ibu hati-hati merawat suami rumah deh. Kalau pandai ibu-ibu merawat suami gua, kami laki-laki kau ndak warana bedanya je baru menjek keram dia kan. Ustaz ke Ustaz? Iya. Baru menjek keram dia tu rendah, keram dia tu tinggi. Adik tinggi mengko dipanjek je baru. Laya donyo mamanggo baganyi. Ndak nyo putar setempuk keram dia tu kata. Baru tu makannya dicukuian. Dia gihnya selalu sebelum masak dia gih susu. Karan dia aja putih-putihnya rurut kawan. Laki-laki ndak badana beda ubah aja tu. Ndak berapa beda. Asal makannya cukui, ibu pandai melayani di rumah. Iya kan? Nah, ibu pujinya, latibonya di rumah tu iya kan? Ibu dah sudah mandi, baun harum, gigi ndak belado oleh. Tu baju lah ditukar. Ndak kata tinggal ibu ni. Ikonyo pulang ngok bau nyari yang. Ketia ami bajuku kumua gigi belado. Artinya cari nak lagi. Anyo baca kun. Ko ambo sampean supaya suami ibu betah jangan ibu ya. Kamu hendak ambo sampean. Kau cerita Nabi ya. Fatimah kecil Nabi ke anak beliau. Fatimah istri Ali anak Nabi. Ya ayah, ada temanmu yang tinggal di situ itu. Dia itu penduduk surga kata Allah. Tanya kan Fatimah. Ya kan? Kira-kira amalnya mangko nyo penduduk surga insya Allah ya. Paisa ke rumahnya lah tanya ke nyo. Pailah ibu Fatimah ke rumah kawannya. Ya kan lah bersopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada kabar gembira untukmu teman. Apa itu? Kata ayah saya, kata Rasulullah, engkau ini penduduk surga. Apa amal istimewamu? Ya biasa-biasa saja. Kalau Rasulullah menyuruh kita puasa sunat, kalau taluk, Senin Kamis, puasa. Sudah berwuduk kecil Rasulullah, jangan lupa salat sunat uduk.
Jago tengah malam dia lupa salat tahajud. Itu saja malam. Dia tahu lah ambo. Kalau itu ambo lah ilo masjid Fatimah. Kata indak warik syaratnya dah bu. Setiap ibu kau masak, tanya kau dah. Nang kelama sambal dia udah ada. Itu nanya tanya ke suaminya taruh itiok kau memasak. Ya kan? Suaminya kau orang elok ananado salah dia. Tu sana artinya. Atu nan kalama tu ndak nan maha dah bu. Ambo mengaji ke kampung beliau ke kota Melintang nama dia meninjau. Palai ko dibuat orangnya, palai rinut. Iya kan? Pakai kerambi, membungkus jo daun tu babakar. Iya kan? Dia lama makannya. Tu ikan nila panggang lah. Sama lado. Iya kan? Kalau kampung ambo dibasuh tulang-tulang jawi ko dibakar orang ko diraui alui-alui. Ya kan? Disiram jo air nasi dia gila do. Dia ke bawang banyak-banyak. Diwo ande teh nasi tu lihat. Oh ande. Tu diwo nya pan alui-alui. Tu macam sape na nasi tu dirandam jo koran. Lah sudah tu digoreng selayang, tu dia tu jo bilah dibakar jo aro tempuruang. Disanduk nasi kambang bunga limau. Kan tak mahal tu dah. Jadi ibu-ibu nak kasih ko alun deh. Ko alun asal kamu masak tanya kau dah nang kelama dah. Senang artinya tu. Ya kan? Artinya de elok tu, ya kan? Ananado salah dia. Senang lo tiba. Atau ibu Fatimah ko keturun dari rumah kawannya ko, dia teh meja do cambui pelekak kudo tu. Cambui ku sewendi. Kawan, kuntu cambui tu. Ambo kalau makan suami ambo nyian, ambo calik suoknya kata kawan. Ambo tambahan nasinya, ambo isi air. Dah. Kalau ndak lama sambal dah, lakak lambo jo cambui tu besok boleh ambo ubah perangai ambo. Ibu-ibu lain itu. Malah ibu Ari suami tu. Sambal kini dia tu calik selera itu doang. Banyak nak cerita dah mah. Barana dah magi pitih je. Luko dah ti suami dia tuan. Ada produksi nomor itu nyawa celelek di bibi manti. Pindah di temilahan dari basuh. Ya kan? Itu. Jadi bertanya lemah lembut saja kepada suami, itu ibu jadi penduduk surga. Amin. Ya kan? Apa-apa itu pula. Wajar enggak orang rumah minta pitih kawak? Ada laki-laki kau bu, ya kan? Minta pitih bininya kayaknya. Apa sih kalau rumpet kau kuat kawan minta pitih? Itu marabun, ya kan? Nah, tersinggung perasaannya, luku hatinya, ya kan? Banyak lagi si dompet tu, ndak senang hatinya, ndak ya kan? Minta pitih orang rumah tu tuan. Keluar ni dompet tu agak salai atau lagi yang ke tangan suuknya tu ciumkan niaunya sana hati ya kan dia mau nak kamu cium tu tak ada lah bapa kau galak ibu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau sekadar mendengar kaji, kenalah di YouTube. Tapi bedanya serupa kini. Ambo yakin, ibu pelian Jawa datang kemari, baik saudara saya yang berasal dari Banjar, dari Jawa, ya kan? Ada enggak nan rumahnya 5 kilo dari situ? Enggak ya? 2 kilo? Lain. Itu. Kedatangan kita ke sini, kemudian kita beriktikaf, saja ibu turun dari janjang tadi, sampai biko tiba di rumah balik naik janjang rumah ibu. Indak baranti mendoa malaikat untuk awak. Aku kelebihan mendatangi majelis ilmu kok. Dibanding dia mendengar langsung dari apa. Jadi sia saja ustaz nan dicari, dia orang nama urus wirid di tambilahan kok. Datangi majelis tu. Doa malaikat tu apa ustaz? Lainnya doaan kayo. Tidak. Malaikat tu lah dia tahu dia Allah sian angka kayo, sian angka miskin. Jadi doa malaikat tak doa materi tu.
Doanya dua saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu-ibu majelis taklim yang datang dari manapun hadir di gedung Masjurau Ikabu ini. Ampunkan dosanya ya Allah semenjak dia balik. Kalau ibu-ibu saja haid, ampuni dosanya sadonya ya Allah. Ampuni dosa Pak Datu, ampuni dosa seluruh yang ada di tempat ini ya Allah. Itu doa malaikat. Yang kedua, masuk aninyo ke dalam surga ya Allah. Dua tu saya doa. Pabilo nyo baranti mendoan, setelah ibu tiba lo di rumah biko. Lain tak panik ya Ustaz. Malaikat kau tak ada panik, dia tak pakai nafsu. Ya kan? Dia nafsu pun kadang-kadang nyuruh awak panik, kadang-kadang menyuruh awak tergelicik dari jalan Allah dan juga. Ya kan? Laki-laki ada nama dia itu. Ya kan? Balik laki. Mencalik bininya titik selemo. Mencalik bini orang titik selero. Itu kan tak rata saja. Nah. Kenapa tu? Dia mencalik bini awak dan titik selero andaknya. Ya kan? Dia mencalik bini orang. Salah kerana. Ya kan? Jadi itu bisikan iblis. Ana namanya malaikat tak punya nafsu, maka dia tidak letih, dia tidak panik, dia tidak lelah mendoakan kita. Tapi doanya dua tu saja. Mana rancaknya doa awak kayo je masuk surga? Rancak masuk surga. Ya Allah, seluruh jamaah yang hadir di majlis pengajian itu, ampunkan dosanya semenjak dia balik. Dan dosanya yang sekarang. Dan pelihara dia jangan berbuat dosa masa yang akan datang. Dan masukkan majlis itu semua ke dalam surga. Itu doa malaikat. Telurnya garanti lah tiba ibu di rumah itu. Ini keuntungannya kita mendatangi majlis ilmu ini. Dipermudah oleh Allah jalan ke surga. Sampai dua tu saya nanti ya bu. Neraka je surga je. Kecil orang Minang sarugo dek iman taguh, narako dek parangewa. Sarugo dapet jo iman taguh, narako jo parangewa guru awak. Itu dia. Jadi yang akan kita perbaiki cerita-cerita kami malam di tempat penginapan kaum muslimin yang sangat diutamakan dalam hidup ini adab, akhlak. Akhlak itu tak sama jo moral. Orang bermoral belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti bermoral. Apa bedanya? Akhlak itu dari akar kata khalaqa. Ibu-ibu yang di pesantren sekolah dulu, khalaqa itu fi'il amar. Fi'il apa? Fi'il madi. Yakhluqu fi'il mudhari'. Ukhluq. Ini kaum muslimin masdar. Jadi Allah tu dia kira nama Khalik, kita makhluk. Ya kan? Para jemaah yang terhormat kaum muslimin, Allah itu subjek, awak objeknya. Tak bisa diubah tu. Antara kita dengan Allah itu sama dengan dua titik yang dihubungkan oleh garis. Semakin dekat titik itu, semakin garisnya bertambah lurus. Semakin menjauh dua titik itu, semakin bengkok garis itu. Maka antara makhluk dengan Khalik, kalau makhluk ini bertambah baik perangainya, itulah yang disebut berakhlak. Kata orang sekarang, berkarakter baik, bertabiat baik, bersifat baik. Orang salat pasti ikhlas. Ibu kalau membuat kopi untuk suami lagi ikhlas. Baru orang nak ikhlas tu, dia menangis anaknya bayi menangis. Ya. Tapi suami tetap buat kopi tu. Sebabnya tahu, anak menangis tu tak ada nak mati tu. Pasal dia di paujanan. Ya kan? Abuin suami dulu kopi. Setengah ibu nak muhnya dah. Buat anu dah kopi setengah. Aku anak menangis baca. Beko dah mengadu lo malam. Ya kan?
Kopi itu ada air angin di dispenser dah. Ada kopi luwak, ada kopi ginseng, buat ke lah orang. Itu tidak ikhlas. Anak menangis ketek tu biasa tentunya. Ambo kan dia ibu beranak ketek, mah 5 anak kami mah. Panangis tu. Ada nan pai balanjo, anyo nak mau pitih hutang atau pasal mau menukar pitih di bank nomor baru. Ya kan? Namun baju kamu memakai baju surah mandi itu memilih nak mau sembarang baju. Atau anak ambo dulu. Lah mau pelakiannya tanang begini nak ada. Ya kan? Malah ada kewak pakai duit je lakinya tu. Nah, tu tak ada nangis lah. Nangisnya petang lo yang ketuk induknya meninggal. Nah, tu tak ada nangis lah. Kalau menangis panjang dah, maka kerja kata turut kan. Ambo muju di imbo orang ngaji kau. Kau teman-teman di rumah ya, apa je tu mah, tarumuk je ah. Di imbo orang pai ke dia. Ya kan? Selero lah, lapeh amplop dah. Dapat nagari orang taca. Cari. Bu, kepetang ko ke Surabaya, Bu. Kama bermainnya bawa di orang jo Mercy, sedan Mercy tu. Ya Allah. Ya kan? Kan murah lor sakit orang tu. Bantu lah sedan Mercy tu rasanya ada teh tu. Tak sakit pinggang nanya dah. Petang nanya tu datuk sakit pinggang. Bukan otonya nan salah jalan nan Bu. Dia tanya je di siar tu. Lain nak biar tak untuk menyenang hatinya tu nama sakit pinggang. Tapi masih bersyukur. Syukurnya pagi-pagi kalau tiba kami jam 12 siko, katulah makan martabak Mesir. Anak kecil mau kasih ar. Sajak ke petang sampai kali makan. Kalau makan martabak Mesir lo lah 5, nang kaji lu nado terturu iji. Itu ada balasannya di Allah rupa itu. Kalau ikut kaji lu terturu ya maka sampai kali. Itu balasan Allah. Latibo beliau kok. Pak Datuk aku di rumah, bayi duit no to pagi. Ndak mau masuk giginya. Kok di jalan mau itu kalau sengsara tu. Iya kan? Akhirnya hanya kaidahnya bi. Itu ibu-ibu yang terhormat. Jadi masih banyak pertolongan Allah. Makanya kita dalam hidup kau jangan mau PO. Jangan mau PUP. Ya kan? Karena pertolongan Allah itu masih banyak kepada kita. Menjalih segini kau buah dan sangat syukur serupa amboba. Ambola 70 tahun 5 bulan, tapi alhamdulillah sehat. Kau secara teori dicek di rumah sakit darah ambo 120/80. Paling tinggi 130/75. Pernya tu rendah. Yang membawa pernya tu tinggi. Alhamdulillah. Donor darah lah 109 kali. Iko bisa dicontohkan ke sedekah kok. Kalau lah 109 kali ambo gak puas. Darah ambo tu diambil 350 cc. Gadang plastiknya. Aturannya kalau habis darah di badan ambo tu. Tapi sebanyak didonorkan diganti oleh Allah kembali. Begitu juga infak. Ya kan? Uang ibu itu tidak pahala saja. Uang tu akan diganti oleh Allah kembali. Pahala tu di akhirat itu terima. Jadi tidak ada dalam sejarah orang pemurah yang bangkrut. Orang pemurah yang jatuh miskin. Tidak ada. Ya kan? Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Orang-orang yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, maka akan dilipat gandakan harta itu dari pintu yang tidak terduga dengan lipat ganda yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Ya kan? Nah ini ibu-ibu. Jadi kalau kita simpulkan kajian kita siang ini, pertama, Isra Mi'raj itu membujuk Nabi karena beliau dalam sedih. Yang kedua, Allah memperlihatkan kebesarannya.
alam yang tidak bisa dibayangkan ditempuh ketika itu belum ada pesawat, tapi dengan kekuasaan Allah bisa Nabi sampai ke langit yang ketujuh. Kini walaupun ada pesawat, tapi bisa orang sampai ke langit yang ketujuh? Tidak bisa, karena mi'raj itu hanya untuk Nabi Muhammad. Ya kan? Sejak dulu Nabi Adam sampai ke Nabi Isa tidak ada mi'raj. Nabi Musa di mana menerima perintah salat ya? Di Bukit Tursina, di lembah tua. Tapi Nabi Muhammad istimewa di atas langit yang ketujuh. Kita hargai ini, ya kan? Dan salat yang diwajibkan kepada kita para jemaah sangat ringan dari salat-salat orang dahulu. Hanya 5 waktu sehari semalam. Orang nantak mengerti nyolai. Nyopai mantap marapulai. Kurang azan ke salat habis badak beko. Abialah ketua asar saya aja. Balik di rumah marapulai itu ketua asar habis. Tiba di rumah lalatih ndak lu salat maghrib. Tak kalau di kursi panjang. Nyo jago ni suaminya dia ala semayang. Besok ada leda latih. Apa lagi besok? Usalli fardal borongan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lihat tu dia ajar guru usalli fardal borongan. Tidak ada. Jadi salat itu bukan 5 kali, tapi 5 waktu. 5 waktu. Serupa kami juga tua dek karatu penduduk kami agam ambo Padang. Boleh salat pai ketembilahan kodi jamak dan dika. Itu nanti lagi Allah di perantian tak boleh. Dan nampak dijadian tu, ya kan? Kemudian kaum muslimin, Nabi itu nan ke kita tiru, nyo berumah tangga kan Nabi bininya 9. Tapi untuk catatan sampai ke suami ibu, Nabi babini cik lai itu setelah bininya meninggal. Kalau Muhammad yang kini tidak, semok bininya rancak, ya kan? Biarlah berangnya nyo bentuk galak nyo itu na manisnya bini itu. Hanya bini aja lah. Ya kan? Itu kalau Nabi Muhammad dah meninggal bininya, baru bini balik. Bininya nang gadis itu si Acik Ibu Aisyah tu. Nah lain-lain itu janda yang suaminya mati di medan perang, anaknya menjadi yatim, disuruh oleh Allah menikahi. Barik nak kerja Nabi itu. Barik ada anaknya dah nampak. Anak namanya orang awak tu kan ganji. Sebenarnya anak tapatan namanya. Ada orang awak anak tiri. Tiri kau kan bocor kau. Anak tu anak bocor kan. Sebenarnya tak tepat anak tiri itu. Anak tepatan. Ni kan? Itu nak dipelihara dek Nabi mengkau bininya sampai seni. Jadi kaum muslimin, sangka-sangka buruk dari orang orientalis jangan mempengaruhi kita, ya kan? Baca dulu sejarah yang sebenarnya. Artinya, jadi Nabi itu dalam segala segi harus kita tiru. Dia itu makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Dia itu rahmatan lil alamin. Dia itu sayyidul alam. Dia itu sayyidul mursalin. Jadi tidak ada yang cacat di tubuh Nabi itu. Buktinya Pak Ustaz, buktinya Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji? Allah. Itulah kesimpulan kaji kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah ibu-ibu, ambo mohon maaf ke ibu-ibu ketua majelis taklim yang berada di surau kita ini dan seluruh anggota. Lagi maaf mutua. Kalau ada karambi yang ketiga, ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Tapi kalau tidak sesuai, jangan ambo sampai engkau kecil ke ibu ar yang dipanggil je tak kelera tu kemarin lagi. Ka Allah hamba salah minta ampun. Boleh hamba berpantun cik? Nan ibu bungku itu sama kita makan siko. Berpantun hamba cik ni. Tali kayu panjang 9, orang mamape hati telang, karena lahirkan lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan,
makanlah makanan nan taidang, jangan di paseraan saroknya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang ini keluarga besar Majelis Taklim Kota Tembilahan dan sekitarnya ya Allah melakukan pertemuan ukhuwah Islamiyah di tempat yang suci ini ya Allah. Berikanlah syafaat Engkau kepada kami semua. Tolong kami di dunia ya Allah dan selamatkan kami di akhirat. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah. Jadikan anak perempuan kami anak yang salehah. Jadikan anak laki-laki kami anak yang saleh. Jadikan suami kami suami yang setia ya Allah. Jadikan istri kami istri yang jujur ya Allah. Jadikan kampung halaman kami yang kami tinggalkan ya Allah aman ya Allah. Dan kami di rantau ini juga aman ya Allah. Jadikanlah hati kami tunduk patuh kawaduk kepada Engkau. Selama otak kami masih berfikir ya Allah. Jadikanlah di otak kami ini positive thinking, berpikir yang betul, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Ya Allah, selama lidah kami bisa bicara ya Allah. Jadikanlah lidah ini berzikir minta ampun kepada Engkau. Selama kaki kami masih melangkah ya Allah, ringankanlah kaki kami menghadiri majelis ilmu ya Allah. Selama tangan kami masih bisa ya Allah dipergunakan, jadikanlah tangan ini ringan untuk membayarkan infak dan sedekah untuk jalan-Mu ya Allah. Selagi kami masih bisa memasak ya Allah, jadikanlah masakan kami yang disukai oleh suami kami ya Allah. Ya Allah, semuanya bisa terjadi dengan izin Engkau ya Allah. Akhirnya kami mohon ampun ya Allah atas keteledoran kami. Yang sangat penting ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami yang mendidik kami, yang semenjak kami dari setetes mani jadi segumpal darah, jadi sebongkah daging. 9 bulan 10 hari beliau menanggung sampai kami lahir. Dan kami dididik sampai dari SD ke bangku kuliah. Dan kemudian kami dicarikan jodoh ya Allah. Entah berapa jasa beliau yang tidak bisa kami balas. Tenangkanlah beliau di alam barzah. Alirkan pahala kepada beliau dengan doa dan sedekah kami. Sampaikan untuk orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhatan min riyadil jannah, salah satu dari taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.